setelah kegiatan sholat asar gue bujuk tuh, lu semalam kenapa? Karena gue penasaran sama kejadian semalam. Semalam gue pas mau nyebok, kata dia, itu pala nongol dari gayung. Pala apaan? Akhirnya pas diancam begitu, dia ngaku dia itu setiap ke kamar mandi dia tuh ingin berhubungan sama si Siti itu, sosok si Siti itu. Tadinya kan gue nggak percaya ya sama hal-hal begituan yang katanya manusia bisa nikah sama jin gitu, bisa kawin sama jin. Dan ternyata kejadian sendiri di temen gue. Angkatan lu itu udah nge-homoin 150 orang korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Kevin. Aduh, Abang. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat, Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Kevin nih. Siap. Nah, sebelum Bang Kevin menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih ke Bang Kevin karena udah jauh-jauh gitu kan dari Bogor meluangkan waktunya datang ke sini. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua, di balik pengalamannya Bang Kevin nanti teman-teman semua ini bisa diambil pelajaran nih dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu, Bang ya. Ngomongin masalah pengalaman, Bang, katanya lo punya pengalaman saat di pondok pesantren nih. Betul, Bang. Bener ya? Itu tahun berapa itu, Bang? Itu kisaran dari tahun 2012 sampai 2015. 3 tahun di situ 3 ya. tahun. Oke, dan katanya di situ juga ada sosok yang terkenal namanya Siti nih. Iya, Siti. Siti dan temen angkatan lo atau beda angkatan lo melakukan berhubungan intim sama si Siti ini ya? Iya, betul. Sampai akhirnya nyari kodam dan sebagainya tuh ya. Betul. Wow, 2012 sampai 2015 tuh. 15. Gue penasaran di sosok Sitinya ini sih, Bang. Sebenarnya kenapa dia bisa ada di situ, terus gangguin apa aja gitu kan ke abang atau mungkin ke teman abang gitu kan. Mungkin tahan dulu kali ya, Bang Kevin nih. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu, Bang Kevin, silakan kopinya. Oke. Udah siap, Bang ya? Insya Allah. Oke, langsung aja kita sikat. Berawal pas gua itu lulus SD ya. Itu pas gua lulus SD itu gua sebenarnya nggak mau gua masuk pondok. Tapi jauh sebelum gua lulus aja orang tua gua udah bilang lu bakal gua masukin ke pondok gitu. Gara-gara apa gua kurang tahu juga sih. Nah, terus kan gua akhirnya gua nangis tuh. Pas gua dibilang itu gua nangis. Pas gua nangis itu abang gua nyamperin gua, "Lu kenapa nangis?" katanya. Gue mau dimasukin pondok. Ya bagus lah, dimasukin pondok bukannya bersyukur lu malah nangis. Ya gimana, orang bukan keinginan gue kan. Pas gue buat masuk pesantren itu bukan keinginan gue. Jadi ya udah, karena di situ
orang tua gue mau masukin gue pesantren. Pas 2012 setelah gue kelulusan, di bulan Juli sebelum bulan puasa, kalau nggak salah, itu gue didaftarin di salah satu pondok pesantren di Jawa Barat. Didaftarin di situ, terus gue kesananya itu setelah bulan puasa, karena nggak memungkinkan nih kalau bulan puasa gue di sono. Soalnya program bulan puasa di sono cuma 2 minggu. 2 minggu program, abis itu liburan pondok. Gue didaftarin, dibawa ke sono buat ikut kayak ngisi berkas atau tes masuk pondok pesantren lah gitu. Dan alhamdulillahnya gue dapet nilai yang lumayan bagus karena gue dari kecil emang udah ngaji gitu kan. Jadi bisa dibilang nilai BTQ gue lumayan bagus lah. Langsung singkat cerita, gue sehari sebelum gue dibawa ke pesantren, itu keluarga besar gue ngumpul di rumah gue. Keluarga besar dari bokap, dari nyokap itu ngumpul karena mau ngelepas gue. Mungkin karena gue satu-satunya keluarga yang mau pesantren gitu. Soalnya dari keluarga bokap atau nyokap itu nggak ada yang nyantren selain gue. Ngumpul di rumah gue, malamnya itu ngadain yasinan. Guanya nggak ikut, guanya nangis di kamar. Cita-cita gue bukan masuk pesantren nih, cita-cita gue pengen jadi orang biasa aja gitu. Karena gue hobi di bola, gue pengennya masuk SSB aja. Tapi ya udah jalannya begitu, ya udah. Gue sebagai anak kecil nggak bisa apa-apa kan. Akhirnya di dalam tangis itu gue ketiduran sampai subuh. Gue dibangunin. Subuh dibangunin, suruh sholat sama bokap nyokap gue. Habis sholat subuh, gue disuruh mandi, beres-beres. Dan sekitar jam 5:30 atau jam 6 kurang itu, gue lupa. Gue berangkat sama keluarga besar gue kisaran 2 atau 3 mobil ke pondok pesantren. Di perjalanan gue bengong, nangis. Kadang sesekali abang gue bilang, udah terima aja. Ntar lu bakal lebih sukses dari kita-kita katanya. Singkat cerita lagi nih, di perjalanan sampailah gue ke pondok pesantren. Gue ngeliat pondok pesantren, ternyata pondok pesantren nggak sengeri di bayangan gue. Soalnya gue tadinya bayangan pondok pesantren tuh sempat berpatok ke sini. Waktu itu ada sinetron Pesantren dan Rock and Roll kalau nggak salah. Patokannya di situ gue. Wah ternyata pondok pesantren yang gue kunjungin ini lumayan modern lah. Gedung-gedungnya tinggi, masjidnya lumayan gede gitu, santrinya banyak gitu. Gue ngelihat kegiatan santrinya asik nih. Pas gue datang ada yang main bola, ada yang main basket, ada yang main bulu tangkis gitu kan. Akhirnya di situ gue lumayan kayaknya gue nggak bakal betah di sini nih, nggak bakal kesepian. Gue bakal betah nih kalau banyak teman begini gitu kan. Itu masih dalam mobil tuh. Terus gue diantar ke asrama gue di gedung asrama. Nyampe lah gue di depan gedung, barang-barang gue dibawain ke kamar. Di depan kamar gedung itu, di depan kamar ngadain kayak inilah makan-makan bersama gitulah, kayak cicorak gitu. Dan nggak lama setelah itu habis makan-makan, mak gue bilang, "Mama pulang ya." Gue sempet kok cepet banget, nggak nyampe 2 jam. Mak gue nganterin ke sini nggak nyampe 2 jam. Kata gue, "Ntar dulu nah Mama, di sini dulu bentaran lagi," kata gue. Kalau balik ntar keburu macet katanya. Soalnya jalan sini mau macet. Ya sebentar lagi dah, sejam lagi kata gue. Gak bisa. Kalau Mama berangkat dari sini sejam lagi, Mama nyampe rumah malam. Soalnya pakai mobil. Kalau pakai motor bisa cepat. Kalau pakai mobil kan enggak katanya. Di situ gue ya udah pasrah, ngelepas. Akhirnya habis beres makan itu, semua pada meluk gua, bilang yang betah ya di sini, yang betah ya di sini, yang betah ya di sini. Gua masih belum nangis tuh bang, masih belum nangis. Setelah orang tua gua cabut, selang 10 atau 15 menit kejar gua di kamar, di dalam lemari.
kejar gue. Nangis, kejar kata gue. Takut gue nggak bisa ketemu orang tua gue lagi. Karena gue ngerasa di situ gue dibuang nih gitu. Padahal sebelumnya gue udah punya perasaan gue bakal betah. Tapi pas ditinggalin itu beda lagi rasanya. Takut nggak bisa ketemu keluarga gue lagi gitu kan. Setelah gue ditinggal sama orang tua gue nangis. Di situ adalah ketua kamar gue yang nenangin gue, yang akhirnya ya udahlah, gue tenang. Gak lama karena gue di situ santri baru ya, gue dikasih tahu nih kegiatan pondok itu apa. Dan kegiatan pondok pertama gue itu sholat asar berjamaah di situ. Sholat asar berjamaah sampai jam 4 karena habis asar itu gue ada pembacaan wirid gitu. Nah, sehabis sholat asar dan pembacaan wirid itu biasanya ada pengumuman dulu dari pengurus pondok, kayak pengumuman yang melanggar aturan pondok lah, yang dipanggil ustadz atau dipanggil kiai atau dipanggil orang tua yang lagi jengukin juga gitu. Habis pengumuman itu bubar dari masjid, bubar, dan ada kegiatannya bebas di situ. Lu mau mandi, mau main basket lah atau olahraga itu terserah. Yang penting nanti 5:30 ngumpul lagi di masjid buat baca wirid sebelum sholat maghrib. Terus habis baca wirid sholat maghrib makan santri. Habis makan malam itu balik lagi ke masjid buat ngelaksanain sholat isya berjamaah. Dan habis isya itu santri-santri disuruh buat masuk kelas buat ngaji malam. Karena di situ gua posisi santri baru ya. Jadi gua disuruh diem di masjid tuh, santri-santri baru tuh yang baru datang, kayak sekitar ada 100 atau 200 orang gitu. Ngajinya di situ karena gue belum dapat kelas nih. Habis ngajinya itu gue balik lagi ke asrama, ke kamar. Balik lagi ke asrama buat bebas lah, entah lu mau tidur silahkan atau baca buku atau ngapain lah silahkan. Yang penting batas sampai jam 11 malam. Jam 11 malam itu lu wajib tidur, kalau nggak tidur lu dihukum. Kayak lu dibotak atau disuruh push up, squat jam gitu. Nanti mulai kegiatan lagi sekitar jam 2:30 atau jam 3. Tergantung waktu subuhnya itu jam berapa. Itu jam 3 santri semua dibangunin, cowok, cewek dibangunin buat ngelaksanain sholat tahajud berjamaah. Habis sholat tahajud berjamaah ada pembacaan wirid lagi. Sampai sholat subuh, sampai azan subuh baca wiridnya. Nggak putus tuh. Pas azan subuh baru udahan. Santri yang mau pas azan subuh, santri mau yang ngambil wudhu lagi silahkan wudhu lagi, yang tetap di masjid ya di masjid gitu. Yang penting sholat subuhnya ada di situ. Dua hari setelah masuk pesantren, gue mulai dapat kejadian yang nggak enak sih di gue. Awalnya itu jam 12 malam, yang gue inget ya jam 12 atau jam 12:30 malam. Itu santri udah pada tidur, gue juga udah tidur tadinya. Dan gue kebangun gara-gara kebelet kencing. Nah, kebetulan ini gedung gue nih, gedung asrama gue itu tiga lantai. Di sini kamar mandinya. Jadi gue kalau mau ke kamar mandi tuh nggak kamar mandinya nggak di dalam asrama. Jadi kudu turun dulu ke bawah karena asrama gue ada di lantai 2. Gue turun dulu ke bawah kamar mandi. Kamar mandinya itu dia lorong. Kamar mandi lorong yang baknya tuh manjang. Baknya manjang, tapi kamar mandi disekat-sekat ya. Dan di situ ada kamar mandinya tuh, di setiap kamar mandi diiketin gayung satu-satu. Jam 12 atau jam 12:30 malam gua kebelet kencing, bangun, gua turunlah ke bawah. Di situ ada pengurus yang lagi keliling gitu. Antum mau kemana? Ana mau ke WC. Ahi, mau ngapain? Ya mau buang air. Ya udah jangan lama-lama. Nah di situ gua buang air. Kebetulan di WC gua ini yang gua pakai buat buang air nih, itu gayungnya lagi nggak ada, lagi rusak lah, bolong deh. Gayung nggak bolong karena ribuan santri ya, jadi rawan rusak juga gayung. Kata gua, duh gua cebok gimana nih nyiram? Gua biasa kencing tuh disiram kan, kalau nggak disiram nggak enak nih. Nggak lama gue denger di kamar mandi sebelah gue itu ada yang lagi cebok.
bukan nyiram air kencing gitu, bukan nyiram WC, tapi lagi cebok. Nah selesai dia cebok, gue ngomong gini, "Ahi, anak minta gayung dong, mau ini nih mau nyiram." Dia nggak ngerespon bang, dia cuma diem. Terus gue gini, "Ahi, minjem gayung." Akhirnya dikasih tuh. Jadi karena si baknya ini nyatu ya, nah jadi diturunin tuh lewat bawah, dikasih. Abis gue siram air kencing gue itu, gue balikin lagi, "Nih Ahi gayungnya," kata gue. Tapi nggak ada respon. Gayungnya juga nggak diambil bang. Itu gayung pribadi kayaknya. Soalnya pas dia ngasihin itu nggak ada talinya. Jadi kayak gayung pribadi. Nah setelah gue penasaran, ini kemana orangnya ya? Pas gue keluar ngelihat WC sebelah itu kering bang. Nggak ada kayak bekas orang cebok atau bekas orang menyiram air gitu, nggak ada. Pokoknya kering dah. Tuh WC kering dan gayungnya pun hilang. Nggak tahu kemana gue. Terus gue cari kamar mandi sebelah lagi. Ih, di gayung kemana tuh gue? Di situ gue udah nggak mau mikir aneh-aneh tuh. Habis itu gue balik ke kamar, lanjut tidur. 2 hari setelahnya dapat digangguin juga gue di kamar mandi itu. Di kamar mandi itu gue digangguin juga. Digangguinnya ini gue bukan soal gayung lagi. Jadi karena di pondok gue itu pintunya pintu besi, terus di atas bawahnya itu ada selah buat ngintip lah. Di atas selah segini lah, terus di bawahnya juga segini selah. Itu gue kebetulan lagi BAB, lagi buang air besar gue. Dari atas itu ada yang nimpuk gue. Kata gue, kelelawar apa ya? Kata gue, bukan kali. Sampai 3 kali gue ditimpuk, gue udah mulai merinding tuh. Nggak beres, kata gue. Akhirnya gue cebok, terus ada yang ngetok pintu. Bentar. Terus gue pakai sarung kan, ketok lagi dia, tok. Bentar, ini mau keluar. Terus pas gue mau buka slot pintunya, dia ngetok lagi yang lebih kencang deh. Tok. Iya, gue keluar. Pas gue keluar nggak ada orang. Itu gangguan gue kedua. Terus gue iseng lah, kayak keliling kamar mandi, karena kamar mandinya lorong. Gue iseng tuh beberapa kamar mandi, gue intipin, takutnya beneran ada yang iseng kan. Ternyata nggak ada. Terus gue balik ke kamar. Gue belum cerita tuh ke ketua kamar gue. Balik ke kamar, lanjut tidur, kegiatan lagi. Besoknya gue digangguin lagi. Digangguinnya itu gue lagi kencing juga sama itu di sekitar. Itu malah lebih sore lah bisa dibilang. Kalau yang sebelumnya gue di jam 12 atau setengah 1, yang gue BAB sekitar jam segitu juga. Nah ini lebih sore, sekitar jam 10 sehabis gue bubaran ngaji. Keluar kelas gue kencing. Udah nyiram, mau buka pintu, gue ngeliat di selah itu ada mata ngintipin gue. Innalillahi, kata gue. Gue cepet-cepet buka, nggak ada siapa-siapa juga. Tapi emang santri masih rame ya di situ ya. Santri masih rame. Cuman di kamar mandi itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Tadi siapa yang ngintipin gue ya? Nah di situ gue udah mulai takut, merinding. Akhirnya gue balik ke kamar. Karena di situ santri masih pada bangun, gue langsung lah ke ketua kamar gue ngomong, "Ahi, ini dari kemarin anak digangguin nih di kamar mandi." "Digangguin gimana?" "Pertama anak minjem gayung. Pas minjem gayung itu dikasih anak gayung, cuma pas anak balikin lagi itu gayung nggak ada yang ngambil, nggak denger ada yang cebok. Anak minjem gayung kan, terus anak ngeliat kamar mandi kering. Terus gayung nggak ada. Udah itu doang. Ada lagi. Kemarin Ana diketok-ketok kamar mandi. Coba pas Ana buka nggak ada siapa-siapa. Terus ada lagi. Baru banget. Ana diintip. Diintip kayak gimana? Ya pokoknya kayak ada yang ngintip aja. Mata doang gitu di selah pintu. Akhirnya diceritain lah sama si ketua kamar gue ini. Kalau sosok yang suka ganggu santri di kamar mandi bukan gue doang, tapi hampir semua santri di situ selalu digangguin kalau tiap malam buang air kecil, buang air besar di situ. Kalau digangguin itu namanya Siti katanya. Namanya si Siti. Dia itu emang udah lama
ada di situ, bahkan sebelum pesantren itu ada, pesantren gua yang tempat ini itu ada. Kalau ditanya asalnya dari mana, gua sempat nanya juga, katanya nggak ada yang tahu. Bahkan ustadz atau kiai gua pun nggak tahu nih asalnya dari mana. Intinya dia bisa dibilang penghuni lama di tanah itulah, penghuni lama di tanah itu. Dan kejadian horor CCT ini, temen gue ngalamin lebih ekstrim. Temen gue sendiri itu, dia sehabis ngaji itu selang beberapa minggu setelah kejadian gue, sekitar 2 minggu atau 3 minggu lah, hampir sebulan. Pulang ngaji, gue ngumpul di dekat kamar mandi itu, di dekat asrama gue, karena kebetulan teman-teman gue ini satu asrama tapi beda kamar. Satu asrama beda kamar, satu gedung beda kamar. Ngumpul nih di lantai 1 dekat kamar mandi itu. Temen gue kamar mandi, nggak lama dia lari ke gue sambil ngos-ngosan gitu. Lu ngapa? Sambil nunjuk kamar mandi. Kenapa? Kata gue. Nggak bisa ngomong deh, nggak bisa ngomong apa-apa. Yaudah, kamar. Udah nggak beres nih, kata gue ke temen-temen gue. Kebetulan teman gue yang diisengin itu satu kamar sama gue. Gue tanya lagi, lu tadi kenapa? Dia masih belum mau jawab karena mungkin masih shock ya. Baru pertama kali digangguin. Akhirnya besoknya setelah kegiatan sholat asar, gue bujuk tuh. Lu semalam kenapa? Karena gue penasaran sama kejadian semalam. Semalam gue pas mau nyebok, kata dia, itu pala nongol dari gayung. Pala apaan? Kepala orang. Dih, yang bener. Jadi nih ya, pas gue nyerok begini gayung, itu kepala sampai hidung sini, mukanya pucat, rambutnya ngejuntai ke bawah. Halu kali lu, bener demi Allah, kata dia, itu beneran. Makanya belum berani cerita gue, nyampe sekarang nih baru berani gue kalau cerita. Lu udah ngomong belum ketua kamar? Belum, kata. Coba lu tanya dah ketua kamar dah, siapa itu? Ternyata itu sosok CCT juga bang, yang isengin gitu juga. Karena gue setelah si kejadian CCT ini ya, gue udah mulai biasa diisengin, kayak diintipin lah, kayak disodorin gayung lah, atau alhamdulillahnya gue belum pernah ditongolin pala dari gayung ya, cuma temen gue aja tuh. Udah mulai biasa tuh karena gue udah tahu, oh ini kelakuannya CCT gitu, suka gedor-gedor pintu. Setahun gue di sana, kisaran gue kelas 2 SMP lah, semester 1. Entah di bulan apa, kok nggak salah akhir tahun ya, gue agak lupa. Di situ ada berita yang kurang enak lah, datangnya dari angkatan gue juga. Karena di pondok gue itu angkatan gue jumlahnya laki-laki kisaran 500 orang ya. Jadi gue nggak deket semua, tapi kenal, orang-orangnya kenal. Jadi temen gue ini dicurigain sama pengurus bagian ibadah. Dia itu selalu setiap abis asar, sebelum wirid kan, abis sholat asar tuh selalu wiridan ya di pondok gua. Jadi sebelum wiridan itu dia selalu izin ke kamar mandi. Dan si kamar mandi yang ditempatin sama CCT ini itu berlangsung selama 2 atau nyampe sebulan lah, temen seangkatan gua ini. Cuman gua udah lupa namanya siapa. Ini gue dapet disclaimer, gue dapet cerita ini dari ketua kamar gue ya, pas gue kelas 2. Jadi setiap setiap gue naik kelas itu gue pindah kamar dan ketua kamarnya baru gitu. Ini si teman gue ini, lanjut ke cerita gue, si teman gue ini dia dibuntutin pas ke kamar mandinya ini. Cuman si temennya ketua kamar gue ini yang pengurus, dia itu nungguin, ini bocah ngapain di kamar mandi, lama banget, nggak ada suara kentut, nggak ada suara buang air, ini bocah ngapain nih gitu. Akhirnya si pengurus bagian ibadah ini iseng ngintip ke kamar mandi dari selah pintu itu. Setelah diintip, ternyata nggak ada siapa-siapa, kosong kamar mandinya. Karena kosong, ditungguin lagi lah, kayak
ini bocah bakal keluar lagi kan nih dari kamar mandi. Kalau nggak keluar lagi dari kamar mandi berarti kabur gitu. Entah kabur lewat mana gitu kan, kabur dari pondok. Nah setelah si bagian ibadah ini nungguin kisaran 15 menit sampai setengah jam lah kalau nggak salah tuh gue dapat ceritanya. Dia keluar bang dari kamar mandi. Yang dari kamar mandi yang dilihat sama bagian ibadah ini kosong. Ditanya lah sama bagian ibadah, antum habis ngapain? Habis BAB. Ahi, emang kenapa? Kok tadi ana ngeliat nggak ada? Ahi ngapain ngintip-ngintip anak? Enggak, ana curiga aja sama antum. Setiap hari ke kamar mandi, tapi pas ana curiga ngikutin antum ke kamar mandi, ana ngeliat nggak ada antum di kamar mandi. Ahi salah lihat kali kata temen gua nih yang satu angkatan ke bagian ibadahnya. Oh ya udah, langsung ke masjid aja ikut wiridan. Mumpung masih wiridan kan. Terus tuh teman gue setiap ke kamar mandi pasti diikutin, dan setelah kurang lebih 7 hari lah itu dia dibawa nih ke salah satu ustadz yang bisa dibilang pinter lah. Dibawa temen gue ini, terus ditanya sama ustadz gue ini, antum di kamar mandi ngapain? Kata ustadz gue nih ke teman satu angkatan gue. Gak ngapa-ngapain Ustadz, ana cuma BAB, jangan bohong sama Ustadz. Bener Ustadz, antum mau ana panggilin CCTV-nya ke sini biar antum ngaku katanya. Akhirnya pas diancam begitu, dia ngaku. Dia itu setiap ke kamar mandi, dia tuh ingin berhubungan sama CCTV itu, sosok CCTV itu. Tadinya kan gue nggak percaya ya sama hal-hal begituan, yang katanya manusia bisa nikah sama jin gitu, bisa kawin sama jin. Dan ternyata kejadian sendiri di temen gue. Sayangnya gue belum pernah nanya langsung sih ke temen gue ya. Jadi gue cuma bisa denger dari cerita ketua kamar gue aja. Setiap di kamar mandi ini dia selalu dibawa sama CCTV ke alam dia buat bisa dibilang nyetubuhi CCTV ini, buat muasin nafsu CCTV lah. Setiap hari begitu, nyampe akhirnya ketahuan sama pengurus gue ini, dan akhirnya dia ini diobatin kayak caranya kayak diruqyah gitu sih. Sedengar gue kayak diruqyah gitu, biar si CCTV-nya ini nggak gangguin teman gue lagi loh gitu. Karena teman gue ini katanya udah masuk guna-gunanya dia atau peletnya CCTV ini buat muasin nafsunya si CCTV ini gitu. Akhirnya diruqyah dia sama ustadz gue. Alhamdulillahnya bisa lepas tuh dari CCTV, dari peletnya CCTV itu. Tapi CCTV ini nggak berhenti gangguin santri-santri di sana, kayak isengnya gitu, kayak ngetok-ngetok pintu lah, nongolin palanya dari gayung lah, itu masih sering gitu begitu. Lalu setelah kejadian itu, gue udah nggak nemu lagi tuh kejadian-kejadian aneh di pondok gue. Sampai akhirnya gue di liburan tahun baru, terus masuk ke semester 2. Ada pas semester 2 ini sekitar gua baru masuk sekitar seminggu atau 2 minggu, ada satu teman angkatan gua lagi. Itu dia yang tadinya gua nggak kenal dia nih, cuma kenal muka tapi gua nggak kenal nama, gua nggak pernah dekat sama dia, gua nggak pernah main sama dia pada saat itu. Dia tiba-tiba SKSD ke gua. SKSD gitu ya, gue sebagai santri dan satu angkatan juga gue welcome aja kan gitu. Atau gue oh ya udah mau main aja gitu, ikut makan bareng, ikut nongkrong bareng. Sampai akhirnya dia gabung sama gue kisaran 1 bulan lah kalau nggak salah. Dia itu nawarin ke gue gini, ngomong, gue nggak salah waktu itu posisinya lagi ngaji malam dah, gue agak lupa juga itu. Dia ngomong gini, setelah ngaji malam dia nyamperin ke kelas gua, dia ngomong gini, lu mau dibukain mata batin nggak? Kata dia gitu. Kata gua, emang lu bisa kata dia. Serius. Tapi gua takut sama begitu-gituan, kata gua. Enggak kok, nggak apa-apa, lu cuma nantinya lu bakal ini aja, tadinya lu nggak takut nih, sekarang setelah gua buka nanti gua bimbing biar nggak takut. Gua awalnya ragu ya,
Kata gue, ntar dulu deh, kata gue. Ntar dulu deh. Ya udah nanti kalau misalkan mau nggak maunya ngomong ya. Akhirnya lanjut setelah beberapa hari ditanya lagi sama dia. Ditanyanya itu kedua kalinya setelah sholat zuhur. Gimana? Mau nggak dibukain mata batin? Boleh deh coba-coba, kata gue. Cuman kalau gue ketakutan langsung tutup lagi, lu bisa kan? Kata gue. Oh bisa santai aja kayak gitu mah. Intinya lu mau apa enggak nih, kata. Boleh dah, boleh. Nah akhirnya gue nih sama teman-teman gue lah. Gue ini diajarin tuh cara-cara buat bisa ngelihat alam gaib lah, alam gaib. Itu kayak gue sama temen gue itu disuruh kayak diem di kelas, karena kelas gue juga gedung 3 tingkat. Itu gue malam-malam habis ngaji disuruh diem di kelas paling pojok yang deket sama belakangnya itu kebon gelap, nggak ada lampu. Terus lampu dimatiin, disuruh diem di situ sambil ngerasain ada apa. Akhirnya setelah seminggu atau 2 minggu gue digituin terus tuh sama dia, dididiknya gitu lah. Intinya gue disuruh bisa ngerasain aja dulu apa yang ada di sekitar gue. Setelah 2 minggu gue keluar dari kelas, dia nungguin di depan, gue udah bisa ngerasain. Dites sama dia kayak, coba di sono ada apa? Gue ngerasainnya sih bentukannya kayak gede, tinggi, kata gue. Terus di sono ada apa? Di sono kayak anak kecil atau apa gitu, gue bilang. Udah bisa loh, katanya, udah kebuka. Serius, kata teman gue. Berarti nanti step selanjutnya tinggal lu gue bukain aja nih mata batinnya, kata dia. Oh, kapan? Ya secepatnya lah, kata dia. Cuman nggak tahu kapan nih, gue kudu izin dulu ke guru gue. Guru lu siapa? Oh, lu nggak perlu tahu lah, kata teman. Lu nggak perlu tahu. Intinya gue mau ngajak lu aja biar bisa ngelihat juga, katanya. Oh ya udah. Setelah beberapa hari, sekitar 3 atau 4 hari dari kegiatan pertama sholat tahajud, gue ke masjid. Itu di samping gue itu temen gue. Gue sholat di samping temen gue yang ngajarin gue masalah apa sih namanya, masalah perjin-jinan gitulah. Cuman dia gelagatnya agak aneh bang di situ. Gelagatnya kayak kalau gue tegur dia melototin gue sambil gini, marah gitu. Matanya merah, kata gue, sambil gue di situ heran, lu ngapa sih gitu, sensi banget. Gue tanya doang, dia apa sih namanya langsung buang muka gitu. Kata gue, aneh nih orang. Terus kayak gitu sepanjang hari gue ketemu dia tuh sampai maghrib, sampai asar, itu tingkahnya gitu terus bang. Gue tanya nggak pernah mau jawab, gue isengin matanya merah, marah gitu. Nggak kayak sebelumnya yang asik gitu, diajak ngobrol asik gitu, bercanda gue. Nah pada saat itu gue ngerasa dia bukan dia nih, aneh gitu. Nah pas abis maghrib, abis kegiatan sholat maghrib, pas mau makan tuh ya, lagi ngantri makan, gue ketemu dia. Gue tegur dari belakang, lu dong, ngapa sih dari pagi lu? Gue tanya, marah lu, mata melotot tuh, kata gue. Kapan lu ketemu gue, kata dia. Lalu dari tahajud nyampe asar lu ketemu gua, kata gua. Sampai lu gua tanya aja dingin, gak mau jawab, giliran gue isengin ngambek lu. Sampai melotot gitu. Terus kata dia, gua dari pagi nyampe sekarang baru kali ini gua ketemu lu. Lu jangan bercanda anjing, kata gua. Lu jangan bercanda. Serius gua, demi Allah. Salah ngeliat orang kali lu. Gak salah ngeliat orang, kata gua. Gue sama teman gue 3 orang itu ngeliat itu elu, bukan orang lain. Terus siapa? Ya kagak tahu kan elu, gue ngeliatnya elu, kata dia. Kata gue ke dia, kan gue ngeliatnya elu. Terus kata dia teh sambil ngebisikin ke gue, nanti malam abis ngaji lu tungguin depan kelas ya, ada yang mau ngobrol sama lu. Siapa? Udah tungguin aja depan kelas, kata dia. Akhirnya abis sholat maghrib kegiatan tuh kan, abis sholat maghrib makan, abis makan sholat isya, abis itu ngaji nyampe jam 9 atau setengah 10, beres bubar ngaji,
Gue nungguin tuh di depan kelas gue di lantai 2, kelas gue pas kelas 2 semester 2 itu. Nah gue sama teman-teman gue nih, ini gue di paling tengah, di samping gue ada 2 orang, terus teman gue nih di sini pas banget di depan muka gue, dia jongkok ngomong ke gue, lu pada tungguin di sini ya, nanti bakal ada yang datang buat ngobrol sama lu semua. Siapa? Udah lu tungguin sini aja kata dia. Akhirnya dia jalan ngebelakangin gua, terus turun tangga, karena tangganya itu ada di tengah-tengah gedung ya. Karena gua di lantai 2, jadi samping gua ini teralis bang, samping gua ini teralis, bisa ngeliat ke bawah dong. Terus di depan kelas gua itu masjid, jadi ini tuh masjid. Dia turun nih, gua ngeliat nih dia turun, dia masih dadah-dadah bang ke gua, gini dadah-dadah. Pas masih dadah-dadah, itu ada orang datang. Wujudnya mirip banget sama teman gue, mukanya sama, baju yang dipakai sama, perawakan sama. Yang ngebedain cuma satu, teman gue pakai peci. Ini orang yang datang nih, yang nyerupain teman gue, dia nggak pakai peci, cuma pakai sorban sambil kayak dikerudungin gitu, sambil gini, nunduk dia, jalan nunduk ke gue, terus duduk salaman sama temen gue, sama gue juga. Tapi temen gue di bawah masih gini bang, kata gue ngeliat bawah, itu dia, ini siapa kata gue, iya. Di situ mulai merinding tuh. Terus akhirnya dia ngomong assalamualaikum gitu, makin merinding di situ bang. Pas dia ngomong assalamualaikum, tadinya begini, dia nunduk terus begini, melotot, matanya merah. Itu persis orang yang gue lihat dari tahajud sampai asar, sampai sebelum maghrib. Karena yang gua lihat dari tahajud sampai asar itu dia nggak ngomong apa-apa kan. Tujuan dia buat ngobrol sama gua apa. Terus akhirnya dia cerita tuh, dia si yang nyerupain teman gua ini. Nah pas dia mau cerita, teman gua yang di bawah, teman gua asli nih yang ngajarin gua masalah jin-jinan itu, dia teriak, gua ke kamar duluan ya, sambil dadah-dadah. Terus gue gini aja dari sini, dari teralis gue gini, cabut deh. Nah si ini nih yang nyerupain dia ngobrol sama gue. Gue udah lupa ngobrolnya tuh ngobrol apa. Yang gue inget tuh dia, pokoknya dia tuh ngomong ke gue jangan pernah tinggalin sholat. Udah, yang gue inget gitu doang, salam. Dia ngomong assalamualaikum sama ucapan terakhirnya jangan tinggalin sholat. Nah habis itu dia ngomong lagi tuh, ya udah saya pamit, saya udah nggak punya waktu banyak di sini. Ngomongnya sama tuh nyekrim juga. Gua sama teman gua yang dari tadi begini nih, oh iya mbah kata gua, iya mbah, silahkan mbah gitu. Salaman ke kita semua, terus ngucapin assalamualaikum, ngebalik badan. Nah anehnya pas dia itu jalan balik turun tangga, itu jalannya pelan bang, itu jalannya pelan kayak kakek-kakek gitu, bongkok pelan. Terus gue sama temen gue, pastiin nggak dia siapa? Ayo dah. Tapi lu takut gak? Takut sih kata gue. Takut sih. Ya udah, penasaran. Lu penasaran gak? Penasaran. Gue takutnya dia kembarannya si ini nih, kembarannya si Asep nih. Gue samarin aja namanya Asep lah ya. Gue takutnya dia kembarannya Asep nih, ngerjain kita. Akhirnya gue ikutin dari belakang bang. Jaraknya kira-kira gue sama si yang nyerupain si Asep ini kira-kira 2 meter lah gitu. Gue ikutin nyampe dia turun tangga. Pas dia udah nggak kelihatan turun tangganya, gue cepetin tuh, gue lari. Dan dia udah nggak ada bang, hilang gitu aja, lost, kayak ditelan bumi aja gitu. Di situ udah, gue kalau ceritain ini agak ngeri juga sih. Di situ gue kepikiran dia siapa. Gue nggak bisa mikir tuh sampai gue akhir semester, sampai gue ulangan, akhirnya liburan kan. Masuk gue akhirnya terus gue masuk ke kelas 3 nih. Di kelas 3 gue dapat ini, nggak tahu horor, gue nggak bisa nyebut ini horor, nggak bisa nyebut ini janggal juga, tapi aneh aja. Di cerita kehidupan gue nih aneh aja pas gue SMP nih.
Jadi sekitar bulan akhir tahun juga, kisaran bulan September nyampe November lah, gua rada lupa. Itu ada satu teman angkatan gue juga lagi. Dia itu bisa dibilang kena kutukan, Bang. Kena kutukan dari Ratu Jin. Jadi awal ceritanya itu ada pengumuman Abis Asar, yang gue bilang kegiatan Abis Asar itu sebelum bubar santri itu ada pengumuman dulu kan. Itu ada pengumuman dari dari pengurus bagian ibadah ngomong nanti bakal ada 150 santri yang bakal gue panggil ke kantor bagian ibadah, siap-siap aja katanya. Ini semua bermasalah katanya. Kaget dong, sebanyak itu santri kena masalah apa nih sama bagian ibadah gitu. Apa nih yang apakah nantangin satu angkatan, nantangin berantem gitu atau apa? Gue nggak ngerti gitu. Abis itu setelah pengumuman itu bubar, kebetulan orang yang ngumumin 150 orang ini bakal dipanggil itu ketua kamar gue. Yang gue bilang tadi setiap tahun itu ganti ketua kamar kan. Akhirnya gue nanya ke ketua kamar gue pas di kamar tuh, ada apaan? Kok nyampe 150 orang gitu? Ceritain lah gue. Jadi angkatan lu itu udah ngehomoin 150 orang korbannya. Serius lu, Bang? Serius gua. Bang, lu jangan yang kagak-kagak dah, kata gua. Jangan yang kagak-kagak. Ini beneran katanya. Nama gua ada gak, Bang? Dia ada tuh daftar namanya. Dicek. Wah, alhamdulillah lu gak ada. Gua langsung apa ya? Alhamdulillah, bersyukur lah. Terus gua nanya lah, kok bisa, Bang, dia sampai 150 orang gitu? Ceritanya gini, diceritain tuh awalnya. Jadi itu dia pas malam-malam, nggak tahu kapannya. Ini cerita dari versi ketua kamar gua. Malam-malam, jadi di pondok gua itu kan ada sebuah kolam buatan gitu ya. Kolam empang buatan gitu buat nyantai, buat santri nyantai gitu. Dia entah santri mau mancing atau apa gitu, pokoknya disediain lah sama pihak pesantren. Jadi itu malam-malam dia itu lagi nongkrong, Bang, sekitar jam 11 jam 12 malam. Itu waktunya santri harusnya udah tidur. Dia tuh nongkrong di situ sekitar jam 11 sampai sekitar jam 11 jam 12 malam. Nongkrong di situ di empang. Dia ini iseng mau nyuci kaki awalnya. Terus karena abis nyuci kaki, dia ini ngeliat pancingan, Bang, di dekat batuan lah. Dia dekat bebatuan. Dia mancing ikan tuh malam-malam itu, dan nggak ketahuan sama pengurus bagian keamanan yang ngejaga gitu. Dia mancing malam-malam. Nah pas dia mancing, katanya dia ditarik, Bang, ke dalam empang itu. Ke dalam empang, ketarik, dan dia dibawa ke alam jin gitu. Nah pas nyampenya ke alam jin, ini versi ketua kamar gua, katanya si temen gua ini udah ngeganggu lah, bisa dibilang ini ngeganggu kehidupan kerajaan ratunya ini. Terus dia ini diancam gak bisa balik ke alamnya sama si ratu ini. Kalau mau balik ke alam manusia maksudnya, lu bakal kena kutukan dari gua. Kalau lu mau sembuh ada caranya, katanya. Bisa dibilang gitulah bahasa guanya. Dia akhirnya minta buat dibalikin kan ke alam manusia lagi. Akhirnya dia dikutuknya itu harus kalau mau ngilangin kutukannya itu dia harus ngehomoin gitu, atau bisa dibilang ya homo lah gitu, ngehomoin 200 orang kalau mau sembuh dari kutukan itu. Karena dia dapat kutukan setiap malam itu dia bakal ngerasa gerah dan bakal mau nyebur ke empang itu. Dan akhirnya singkatnya ya itu, korbannya dia udah sampai 150 orang. Terus gua tanya dong ke kedua kamar gua, itu cara dia kayak gitu 150 orang gimana? Dia ini pakai caranya setiap malam sebelum dia pas dia ngerasa kegerahan,
kan dia kalau kegerahan harus nyemplungnya ke empang itu ya. Jadi kalau ke kamar mandi dia nggak mempan bang, bakal terus ngerasa panas gitu. Jadi kalau mau nggak ngerasa panas tuh harus ke empang. Ada cara lain. Caranya itu jadi setiap malam sekitar jam 10 atau jam 11 malam sebelum waktu tidur lah. Dia itu nyari santri yang masih keluyuran. Diajak ngobrol lah sama dia. Diajak ngobrol nyaman. Gak taunya si korbannya ini dihipnotis lewat obrolan. Entah dia dapat kekuatan hipnotis dari mana gitu kan, ilmunya dari mana. Si korban ini dibawa ke kamar mandi buat digituin lah, disetubuhi. Sampai 150 orang gitu ya. Itu nggak nyampe yang korbannya sekarang gitu ya. Targetnya kan 200 gitu ya. Targetnya kan 200. Nah, ada juga bang cara lain. Jadi kalau dia itu nggak dapat mangsa nih pada malam itu, dia bisa dibilang kekuatannya nggak masuk akal juga sih bang. Gua juga masih bingung lah gitu, masih bingung. Misalkan dia di kamar siapa nih gitu, di kamar dia gitu, merem nih, bayangin aja dia bayangin orang yang mau dia setubuhi gitu. Ya dia tinggal alat kelaminnya itu tinggal diri, ntar masuk sendiri secara gaib bang ke lubang korbannya itu. Gua nggak ngerti sih itu ya, katanya kata ketua kamar gua gitu. Dan akhirnya dia setelah ketangkep ini si teman gue ini satu angkatan, dia ini diajak sama kiai gue buat ziarah 9 wali biar sembuh. Dari ziarah wali, alhamdulillah bang, sembuh dia sembuh normal lagi. Karena sebelumnya ada tingkahnya juga yang aneh pas dia lagi kena kutukan itu. Dan kayaknya udah sih bang, itu aja cerita horor dari gua yang bisa gua bagi ke sini. Oke, diminum dulu Bang Kevin, silakan. Oke, nah jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Kevin ini saat mondok pesantren selama 3 tahun dan pondok pesantren itu daerah Jawa Barat gitu kan, kan banyak tuh Jawa Barat gitu kan ya. Yeah. Nah, sosok Siti ini berarti sampai sekarang belum tahu Bang siapa itu Siti. Panggilannya emang siapa? Siti siapa? Kalau di pondok gua sih panggilannya Siti Migropah ya. Jadi tuh Migropah itu dalam bahasa Arab artinya gayung. Oh, kenapa Siti Gayung? Ya karena dia sosoknya cewek, selalu ngejailinnya tuh pakai gayung bang. Oh, makanya dijulukin sama orang santri-santri situ. Iya, Siti Gayung. Siti Gayung atau Teteh Gayung lah. Teteh Gayung, oke. Nah, terus kemudian ternyata Siti ini dulunya emang udah ada di situ ya? Udah ada di situ bang. Kejadian atau tragedi di situ ya? Nggak ada sih bang, karena gue sempat nanya ke Ustadz juga, katanya emang nggak ketahuan ini dari kapan udah ada di sini. Sebelum ada pesantren udah ada? Udah ada, dia udah tinggal di situ. Nah terus kemudian ada yang beda angkatan yang ngelakuin bersetubuh juga dengan si Siti? Satu angkatan. Satu angkatan juga. Oke. Ternyata berhubungan bantu sampai dibawa ke alamnya si Siti itu. Alam situ ya, berarti yang kejadian yang kalau pindah alam di pesantren abang banyak ya ternyata ya? Oh banyak bang, banyak. Yang paling serem menurut abang yang mana? Paling serem ya? Kejadian gua sih bang kayaknya. Yang tadi si jin itu ya, yang kutukan apa yang mana nih? Enggak, yang Siti? Enggak, si jin yang ngobrol sama gua itu. Oh justru itu ya, oke. Soalnya gua nggak pernah denger cerita lain kayak gitu. Nah setelah abang dibuka mata batinnya, ngeliat sosok Siti lagi gak? Disclaimer ya, gua mata batin gue nggak sempet dibuka sama teman gue ini karena guanya nolak. Dari situ gue udah ketakutan soalnya ngelihat si kembar bisa dibilang sosok yang nyerupain teman gue udah ketakutan di situ. Oke. Nah terus kemudian ada yang sampai pindah alam dan kutuk tuh ya katanya tuh. Terus kemudian ada 150 korban lah gitu kan, sampai akhirnya targetnya kan 200 tuh. Ternyata dia kayak ada sebuah kutukan. Iya. Sampai akhirnya yang penting udah selamat kan bang itu ya? Alhamdulillah. Sehat gitu ya? Udah selamat. Karena hasil 150 korban tuh di apa ya sama pengurus pesantren tuh? Ya nggak diapa-apain bang. Kan dia si korban ini kan ininya secara nggak sadar bang. Oke, nah si pelakunya? Dimaafkan lah bisa dibilang. Kalau dihukum diapain tuh bang? Alhamdulillah. Kalau dihukum sih. Kalau misalnya dapat hukuman, misalkan bolos gitu. Kalau hukuman buat si yang pelaku tadi, harusnya dia dikeluarin bang dari pondok pesantren. Karena dia
karena kiai gua tahu kasusnya dia, jadi Dan bukan terpengaruh dari diri sendiri gitu ya. Jadi dimaafin karena pas dia kena kutukan itu dia nunjukin sifat yang bukan dia juga, Bang. Kan tadinya laki banget nih sifatnya dia. Pas kena kutukan dia jadi ngondek gitu, Bang. Oh, agak belok ya? Agak belok gitu lah. Oke. Berarti kalau ada, misalkan ada yang bolos-bolos, dihukumnya diapain tuh, Bang? Kalau Biasanya nih, kan biasanya pesantren tuh beda-beda tuh, ada yang diapain. kalau bolos sekolah sih Itu kan lebih ke sifat kan gitu ya. Males gitu kan, santri masa males gitu kan, ada hukuman nggak tuh? paling dibotak aja sih, Bang. Dibotak tuh ya, abang sempat dibotak? Wah, sering gua. Berarti bolos? Kabur dari pondok pesantren. Kabur dari pondok pesantren, oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Kevin nih saat pondok pesantren gitu kan. Untuk teman-teman semua yang lagi belajar di pondok pesantren gitu kan, tetap semangat gitu kan, raihlah ilmu sebanyak mungkin gitu kan, dan jangan macam-macam gitu Bang ya. Benar. Cukup Bang Kevin aja macam-macam gitu Bang ya. Jangan Oke, macam-macam. Dibotak berapa kali berarti dibotak? Nggak pernah, pokoknya 1 senti numbu botak. Oh, gitu, 1 Bang. senti numbu. Oke. Ya wis, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Bang Kevin punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman yang mungkin lagi di pondok pesantren ataupun lagi kisahnya dari Bang Kevin, apa nih kira-kira pesannya nih? Pesannya ya kalau ada kejadian horor ya udah abaikan aja sih. Soalnya kalau dipikirin bakal ganggu proses belajar juga. Iya, fokusnya kebagi tuh ya, gitu ya. Kalau ada horor ya udah bodo amat dah gitu kan. Lo ke situ ya niatnya untuk belajar gitu kan. Bukan nyari horor. Bukan nyari horor, apalagi nyari kodam kan gitu ya kan. Benar. Oke. Ya wis, kita doakan semoga Bang Kevin ini sehat selalu Bang ya, panjang umur, murah rezeki, begitupun juga dengan teman-teman semua yang nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Kevin ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau masuk pondok pesantren ataupun yang sekarang lagi di pondok pesantren. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Kevin, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bungkus.